Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Afrina Putri dengan NIM G002523 dari kelompok B7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait laporan praktikum anatomi blok 1.3 yang membahas mengenai anatomi dinding abdomen, gastrointestinal tract superior, dan juga inferior. Yang pertama, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Lalu jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen dan jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Yang pertama, kita melihat dinding abdomen ada dari penampakan anterolateral dan juga dari posterior. Kita membahas yang anterolateral terlebih dahulu. Ada sekitar 7 lapisan yang menyusun dari lapisan anterolateral dinding abdomen. Dari superficial ke profunda, yang pertama ada kulit. Setelah itu ada fascia superficialis yang terdiri dari dua fascia, yaitu fascia Kamper dan juga fascia Scarpa. Setelah itu lebih profunda lagi ada fascia profunda. Lalu muskuli et aponeurosis yang terdiri atas 5 muskulus. Yang pertama, musculus obliquus externus abdominis. Lalu musculus obliquus internus abdominis. Yang ketiga, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan juga musculus pyramidalis. Yang kelima ada fascia transversalis. Setelah itu ada fascia extraperitonealis yang merupakan jaringan lemak. Setelah itu yang paling profunda adalah peritoneum parietal. Lanjut, yang pertama adalah kulit. Jadi kulit ini melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar, kecuali pada umbilikus. Pada daerah umbilikus, kulit melekat dengan rapat. Oke, lanjut ke fascia superficialis. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, fascia superficialis terbagi menjadi dua, yaitu fascia Kamper dan fascia Scarpa. Fascia Kamper merupakan panniculus adiposus atau lamina superficialis, dia lebih luar. Setelah itu, di dalamnya ada fascia Scarpa yang merupakan stratum membranosum atau lamina profunda. Nah, di atas umbilikus, kedua lapisan ini bersatu ke arah superior membentuk fascia superficialis pectoralis, setelah itu ke arah dorsal membentuk fascia superficialis dorsi. Nah, sedangkan di bawah umbilikus, kedua lapisan ini dapat dibedakan dengan jelas. Pada pria, fascia superficialis ini berlanjut membentuk lapisan fascia khusus berisi sabut-sabut otot polos yang disebut dengan fascia dartos. Dari dalam area skrotum, fascia dapat ditelusuri ke belakang berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Fascia scarpa di inferior berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinal bergabung dengan fascia lata. Lalu, pada wanita, lapisan superficialis ini merupakan komponen labium majus pudenda. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah fascia profunda. Lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Ini. Lanjut, yang keempat adalah muskuli et aponeurosis. Di dinding abdomen yang menyusun ini ada sekitar dua jenis otot, yaitu flat muscle dan juga vertical muscle. Untuk flat muscle ada 3 otot, yaitu musculus obliquus externus, ini terus musculus obliquus internus, lalu musculus transversus. Oke. Nah, ini ada ligamentum inguinal yang merupakan batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis membentuk ligamentum inguinal dextra dan sinistra, di mana aponeurosis ini berjalan dari spina iliaca anterior superior sampai ke tuberculum pubicum dan melipat membentuk canalis inguinalis. Lalu dilanjutkan dengan vertical muscle. Nah, vertical muscle ini dibungkus oleh vagina musculi recti. Sesuai namanya merupakan sarung atau pembungkus dari musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Nah, musculus rectus abdominis ini berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior berjumlah sepasang, di mana otot ini dipisahkan oleh linea alba. Musculus rectus abdominis dibagi menjadi segmen atau bagian yang jelas oleh 3 intersections tendini, yaitu stingi processus simoideus, lalu ada stingi umbilicus, dan juga yang di antara keduanya. Nah, setelah itu ada musculus pyramidalis. Dia berbentuk triangular dan berukuran sangat kecil. Otot ini tidak selalu ada pada setiap orang. Sekitar 20% itu tidak memiliki musculus pyramidalis. Dia terletak di depan musculus rectus abdominis dan bersama-sama
terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis. Nah, urutan fat muscle abdominalis dari yang paling superficial ke profunda, yang paling luar itu ada musculus obliquus externus abdominis, lalu ada musculus obliquus internus abdominis, dan yang paling profunda adalah musculus transversus abdominis. Nah, vagina musculi recti ini suatu lembaran yang membungkus vertical muscle seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Dia membungkus sempurna fasies anterior dan posterior 3/4 bagian atas rectus abdominis dan menutupi hanya fasies anterior untuk 1/4 bawahnya. Karena tidak ada sarung yang menutupi bagian bawah fasies posterior rectus abdominis, di sini musculus ini berkontak langsung dengan fascia transversalis. Nah, batas superior dan inferiornya ini disebut dengan linea arcuata. Lalu, isi dari vagina musculi recti ini adalah sekitar 5. Yang pertama ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, dan juga ujung terminal nervi intercostalis 6 hingga 11, dan juga ada nervus subcostalis. Lanjut, selanjutnya ada fascia transversalis. Ini merupakan lapis berkelanjutan dari fascia profunda yang memagari kavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Dia paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Nih. Setelah itu ada fascia extraperitonealis. Fascia ini memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia extraperitonealis berisi oleh jaringan lemak. Nah, ke arah anterior disebut dengan preperitoneal dan ke arah ke arah posterior disebut dengan retroperitoneal. Terdapat viscera retroperitoneal dan juga viscera intraperitoneal. Yang paling profunda adalah peritoneum parietal. Peritoneum dibagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietal yang merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Setelah itu ada peritoneum visceral yang merupakan lapisan yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ yang disebut dengan organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ yang disebut dengan organ intraperitoneal. Setelah itu, dua peritoneum ini membentuk sebuah rongga yang bernama cavum peritoneum. Ada dua cavum, yaitu cavum peritoneum mayor dan juga cavum peritoneum minor. Dua cavum ini dibatasi oleh sebuah lubang yang bernama foramen epiploica winslowi. Setelah itu, kita akan membahas mengenai organ intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Izin mengulang, di organ intraperitoneal adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum, berada di dalam kavitas peritoneali. Setelah itu, organ retroperitoneal berada di luar kavitas peritoneum. Dia dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan di seluruh organnya, seperti organ intraperitoneal. Untuk pembagian organnya, yang intraperitoneal ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, lien, dan juga hepar. Untuk organ retroperitoneal, bisa dimudahkan dengan singkatan yaitu SEP-agar. Ada suprarenal gland atau kelenjar suprarenal, lalu aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda, ureter, kolon ascendens et descendens, kidney atau ginjal, esophagus, dan juga rektum. Untuk dinding abdomen yang posterior dilapisi oleh 5 bagian ya. Yang paling superficial ada kulit, lalu fascia superficialis dorsi, ada musculus yang terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama tersusun oleh musculus latissimus dorsi. Kedua disusun oleh musculus obliquus externus abdominis. Setelah itu ada musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Lalu lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus intestinus, musculus obliquus internus abdominis. Setelah itu lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, lalu ada musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominis. Untuk lapisan keempat ada fascia extraperitonealis yang merupakan jaringan lemak. Setelah itu, yang paling profunda adalah peritoneum parietal. Yang kedua, jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Nah, anatomi gaster ini bisa dipetakan menjadi 4 bagian. Yang pertama fundus gastricum di sini, lalu ada pars cardiaca, corpus gastricum, yang ini. Setelah itu ada pars pylorica yang terbagi menjadi dua yaitu antrum dan canalis pyloricum. Yang pertama fundus gastricum.
Dia adalah bagian yang menonjol ke kranial di sebelah kiri dari ostium cardiacum. Dia berbentuk seperti kubah. Setelah itu ada pars cardia yang merupakan tempat muara esofagus di ventriculus. Lalu ada corpus ventriculi, bagian dari tempat muara esofagus sampai tempat terkaudal, merupakan bagian terbesar dari ventriculi. Nah, di korpus ini tersusun ada ruge. Ruge ini jadi kayak semacam lipatan-lipatan untuk memperluas area permukaan, seperti itu. Lalu ada pars bilorica yang terdiri dari antrum dan canalis biloricum. Canalis biloricum ini terletak lebih dekat dengan duodenum. Setelah itu, untuk sphincternya saya akan membahas dua, yaitu gastroesophageal sphincter atau lower esophageal sphincter, yang merupakan cincin otot yang memisahkan esofagus dan juga lambung, yang berfungsi untuk mencegah asam lambung naik kembali. Nah, setelah itu ada musculus sphincter pylori, yang merupakan cincin otot yang terletak di antara gaster dan juga duodenum. Dia berfungsi untuk mengontrol aliran makanan yang sudah dicerna dari lambung ke usus. Setelah itu ada curvatura gastrica mayor yang merupakan pelekatan dari omentum maius. Ini. Setelah itu ada curvatura gastrica minor yang merupakan pelekatan dari omentum minus. Ada juga incisura cardialis yang merupakan sudut yang dibentuk ketika esofagus masuk ke ventriculus, dan juga incisura angularis yang merupakan lekukan pada curvatura minor. Nah, ini untuk gambar dari lower esophageal sphincter. Ini merupakan gambar dari musculus sphincter pylori. Lanjut ke laporan yang ketiga. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran, beserta nama garis dan juga titik pengukurannya. Oke, letak-letak appendix ada sekitar 5 letak. Yang pertama ada retroseccal. Nah, terletak di belakang sekum mengarah ke atas merupakan bentuk paling umum. Ada sekitar 64% total populasi yang memiliki letak appendix, yaitu retroseccal. Yang kedua ada pos ilealis. Ini terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Dia terletak di belakang. Setelah itu ada preilealis, terletak lebih mengarah ke kiri, dia di depan ileum dan juga mesenterium. Ada appendix pelvicum, ini mengarah ke bawah, melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Setelah itu ada subsekal, dia terletak descendens ke caudal. Untuk persebaran-persebarannya. Yang paling umum adalah retrosekal. Cara pengukuran beserta nama garis untuk appendix, menurut garis Monro-Pintar, diukur dari sias dextra hingga ke umbilicus. Pangkal appendix terletak sepertiga lateral garis Monro-Pintar yang disebut sebagai titik menekan. Ada juga menurut garis Lanz, diukur dari spina iliaca anterior superior dextra sampai ke sias sinistra. Ujung appendix adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.